Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kembali karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita masih hidup, diberikan kesempatan, dan kita boleh bertemu di dalam persekutuan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita memulai dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena begitu banyak pertolongan, begitu banyak kasih-Mu, begitu banyak berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan. Kalau kami masih hidup adalah anugerah-Mu. Engkau memelihara kami sedemikian rupa, dan kami masih bisa menikmati hari-hari ini dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon pertolongan di dalam persekutuan kami, dalam merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dan kiranya dengan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan juga untuk melakukannya. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Efesus 4 ayat 1-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Kalau minggu lalu kita sudah merenungkan, yaitu tentang rendah hati adalah sebagai wujud agar hidup kita itu berpadanan dengan panggilan kita. Sekarang di poin yang kedua pada pagi hari ini, di bagian ini adalah pentingnya menjaga kesatuan di dalam hidup berjemaat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam konteks surat Efesus yang dikirim oleh Paulus ini, Paulus mengingatkan jemaat pentingnya kesatuan di antara keberagaman dan kekayaan karunia yang dimiliki oleh jemaat Tuhan. Di sini Rasul Paulus sangat menyadari bahwa kekayaan karunia di satu sisi membangun iman dan memperkaya dalam pelayanan. Tetapi saudara, di sisi yang lain, hal ini apabila tidak diwaspadai dan jika tidak mawas diri, maka kekayaan pelayanan, keragaman di dalam pelayanan, kekayaan kasih karunia pelayanan yang dimiliki jemaat bisa menjadi pemicu perpecahan kesatuan jemaat. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya kepada Efesus dia memperingatkan hal ini, tetapi juga kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Galatia, jemaat Filipi, kepada Titus dan Timotius. Nah, oleh karena itu saudara, Paulus itu seringkali ia membicarakan tentang topik manusia baru. Hidup lama, hidup baru. Buah roh yang semuanya mengarah kepada bukti iman yang perlu diwujudkan untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus atau kesatuan jemaat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pada hari ini mendorong setiap kita untuk menyadari bahwa demi kasih karunia kita perlu menjaga kesatuan. Demi kasih karunia kita perlu mengembangkan relasi.
dan salah satu unsur yang mengikat di dalam kesatuan serta relasi adalah yaitu rendah hati. Kemudian saudara, ini juga yang dimaksud dengan aspek sosial dari rendah hati. Di dalam kehidupan persekutuan kita, di dalam berjemaat, di dalam kebersamaan kita, pada kenyataannya, pada faktanya, memang banyak terjadi sekali keberagaman. Ya. Baik itu budaya, ekonomi, watak, karakter, suku, sampai soal karunia rohani yang dimiliki oleh masing-masing pribadi di dalam hidup berjemaat. Nah, saudara, perbedaan ini akan menjadi potensi yang sangat besar untuk menyulut perselisihan dan perpecahan di dalam tubuh Kristus jika masing-masing menonjolkan diri, jika masing-masing menyombongkan diri, merasa diri lebih unggul, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Nah, dalam hal inilah rendah hati itu menjadi perekat, menjadi pengikat yang sangat efektif. Nah, saudara, di dalam aspek sosial kerendahan hati ini akan mempengaruhi seorang Kristen, seorang yang melayani Tuhan. Dalam hal apa? Yang pertama-tama, yaitu memandang orang lain itu lebih utama. Memandang orang lain lebih utama. Apa artinya, saudara? Seorang yang percaya dan melayani Tuhan akan mampu melihat dan mengakui kelebihan orang lain. Ia akan menerima dengan senang hati kehadiran orang lain dan juga kelebihan orang lain, sebagaimana Tuhan juga menerima orang itu, tanpa merasa dirinya terancam. Kemudian saudara, ia juga dapat melihat bahwa keberagaman dan kekayaan dalam tubuh Kristus sebagai hal yang indah. Jika dijalin dalam suatu kerjasama sehingga menghasilkan karya yang sangat agung, karya yang sangat mulia bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemberi kasih karunia. Nah, semua itu dapat terjadi jika kita, orang-orang yang percaya ini, yang telah diselamatkan ini, memandang orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kemudian aspek yang kedua, yaitu setelah kita memandang orang lain lebih utama, yang kedua adalah mengutamakan orang lain. Nah, apalagi ini? Kok hampir mirip? Ini artinya, saudara, bahwa seorang Kristen yang telah bertumbuh imannya dan melayani Tuhan bukan hanya memandang orang lain lebih utama, tetapi mampu mengutamakan orang lain. Ia mempunyai kerelaan untuk memikirkan, mendahulukan kepentingan orang lain. Ia tidak sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lainlah yang ia pentingkan, yang ia utamakan. Sehingga pada akhirnya, saudara, supaya lebih memahami makna rendah hati, mari kita melihat pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ingat kembali bagaimana pengalaman kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Bahkan telah memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayannya. Walaupun sesungguhnya kita ini tidak layak sama sekali. Nah, panggilan Tuhan kita Yesus Kristus bukan karena ada unsur yang baik di dalam diri kita. Sama sekali bukan itu. Bukan karena kita lebih hebat. Bukan karena kita lebih pantas. Tetapi semata-mata karena Allah memberi kasih karunia-Nya bagi kita. Nah, jika kita menyadari betul akan hal ini, maka pertanyaannya, adakah yang patut kita sombongkan? Adakah yang yang menjadi penghalang bagi kita untuk tidak rendah hati? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati merupakan salah satu karakter yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, yang bertumbuh di dalam iman dan menjadi seorang yang melayani Tuhan.
Karena tanpa itu saudara, maka seorang yang melalui Tuhan, ia akan sulit mentaati perintah Tuhan, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk selalu memikirkan, merenungkan akan panggilan kita, dan memiliki kerendahan hati, sehingga kehidupan kita di dalam hidup berjemaat sungguh nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga mengajari kami pada hari ini, agar kami memiliki kerendahan hati demi untuk menjaga kesatuan di dalam hidup berjemaat. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap pribadi di dalam jemaat, itu bisa punya potensi menjadi perpecahan jikalau tidak dijaga dengan baik, jikalau tidak dijaga dengan segala kerendahan hati. Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, engkau pun juga berbicara kepada kami, agar karunia-karunia yang kami miliki itu adalah anugerah Tuhan untuk menjaga dan membangun jemaat, agar kami tidak saling menonjolkan diri ataupun mengangkat diri, mementingkan diri, tetapi kami saling membangun satu dengan yang lainnya, menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya, agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, tolonglah setiap kami dan berkatilah kehidupan kami, kehidupan jemaat pada hari ini. Tuhan, sertailah, dan kiranya iman kami makin bertumbuh dan makin mengasihi Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan sekarang ini, tetapi biarlah kami terus bersandar dan percaya kepadamu Tuhan. Tolonglah kami agar kami mampu setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.